Sesuatu yang sederhana tapi membuat Tuhan senang adalah bersedekah. Meskipun tampaknya nggak seberapa bagi kita, namun bisa jadi sangat berarti untuk orang yang membutuhkan. Ingatlah kalau harta itu nggak dibawa mati, jadi sempatkanlah untuk berbagi kepada orang lain. Jadi tetap semangat ya buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton sambil istirahat. Pada suatu hari yang panas di Los Angeles terjadi keributan yang sangat menghebohkan di dalam penjara. Seorang narapidana berbahaya bernama Richard Pace berhasil kabur dari sana. Anehnya tidak ada yang tahu kemana Richard ini pergi. Bahkan teman satu selnya yang sudah bersama selama 3 tahun mengaku tidak tahu kalau Richard telah kabur. Kejadian ini otomatis membuat Scout merasa ketar-ketir. Hal ini sebenarnya terlihat aneh karena Scout bukanlah polisi maupun sipir. Dia ini adalah bos salah satu perusahaan multinasional, namun punya penjara pribadi yang katanya memiliki penjagaan yang sangat-sangat ketat. Dan kepergian Richard ini menarik perhatian Scout karena ia yakin kalau Richard gak mungkin sekedar kabur. Sementara itu, Richard kini sudah menikmati kebebasannya di sebuah bar yang eksklusif hanya untuk orang-orang kaya. Di sana, ia bertemu dengan pemuda bernama Prince. Lalu, Richard menemukan sesuatu yang menarik, yaitu jam tangan mewah di pergelangan tangannya Prince, yang kabarnya hanya ada 2 di dunia ini. Richard pun dengan triknya berusaha mencuri dompetnya Prince, karena ia tahu kalau Prince ini adalah sultan kaya raya. Tapi ternyata nggak berhasil, karena akhirnya Richard ditangkap oleh pengawal, karena ternyata Prince adalah seorang pangeran. Akan tetapi Richard ini nggak kapok, ia justru mendapat kunci apartemen Prince dan langsung mencarinya. Gak lama kemudian Richard pun berhasil menemukan kamar hotel tempat Prince menginap. Dengan sangat hati-hati, ia mencari koleksi jam tangan mewah milik Prince dan akhirnya berhasil mendapatkannya. Tanpa menunggu waktu lama, ia lantas pergi dari tempat itu dan menghilang begitu saja. Prince sendiri yang baru masuk ke kamarnya akhirnya menyadari kalau jam tangannya udah hilang. Ia lantas menyuruh para pengawalnya untuk mencari sang pencuri. Sementara itu, Scout dan FBI masih menemukan petunjuk bahwa Richard berada di hotel mewah itu. Mereka kemudian berbagi tugas untuk mencari sang maling. Namun Richard adalah seorang perampok yang jenius dan berpengalaman. Dia pun berhasil keluar dari gedung tersebut dan menemukan taksi mewah di lobi hotel. Dan ternyata sopir taksinya adalah Prince. Surprise! Dan dengan cepat Richard pun menyadari kalau Prince menemuinya bukan tanpa alasan. Pemuda itu ternyata sengaja mencarinya untuk bekerja sama. Jadi untuk merebut perhatian Richard, Prince sengaja memancing Scout kemudian menyelamatkan Richard dari kejaran polisi. Namun Prince nggak bekerja sendiri, ada 3 orang lain yang tergabung dalam kelompok kriminal yang bernama Misfit ini, yang nantinya akan bekerja dengan Richard. Misfit itu dipimpin oleh seorang bernama Ringo. Dia adalah orang yang pandai menyamar dan menentukan target perampokan mereka. Sejauh ini Misfit hanya mengincar harta orang-orang kaya, kemudian menyalurkannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Bahkan bisa dibilang Misfit ini adalah seorang Robin Hood di era modern. Anjir, keren. Selain Ringo, ada pula seseorang yang menjadi ahli bom. Orang itu bernama Wick. Sejak kecil, Wick ini suka bermain petasan. Menurut kepercayaannya, ledakan dari petasan itu bisa menjauhkannya dari roh-roh jahat. Bahkan ia masih meyakini hal itu sampai sekarang, sehingga ia sering meledakkan gedung-gedung tinggi untuk keperluan tertentu. Dan terakhir, satu-satunya perempuan yang ada dalam kelompok itu adalah Violet. Sejak kecil ia nggak pernah mengenal ayahnya, sehingga ia cenderung membenci kaum laki-laki. Tapi karena itu ia justru menjadi wanita yang tangguh dan bisa diandalkan dalam kelompok kriminal ini.
Akan tetapi setelah perkenalan singkat para anggota Misfit, ternyata Richard merasa tidak terkesan. Selama ini ia bekerja sendiri sehingga tak punya alasan untuk bekerja sama dengan orang lain. Namun Prince mengatakan kalau perampokan ini mengincar ratusan kilo emas senilai lebih dari jutaan dolar. Hanya saja emas itu tersembunyi di dalam penjara rahasia milik Skuld yang terkenal sangat ketat dan juga kejam. Dan mereka harus merampas emas itu karena Skuld berencana akan menyumbangkannya untuk aksi terorisme. Akan tetapi Richard pun berpikir kalau lebih baik ia bekerja sendiri untuk dirinya sendiri daripada nanti harus berbagi hasil rampokannya dengan orang lain. Maka dari itu Richard pun memisahkan diri dari rombongan ini dan ia memilih mendatangi pesta-pesta orang kaya di hotel-hotel mewah di Abu Dhabi. Beberapa saat kemudian Richard pun bertemu dengan seorang pria yang memakai jam tangan mahal. Dan lagi-lagi jam tangan itu menarik perhatiannya karena Richard tahu kalau pemilik jam tangan seperti itu pasti bukan orang sembarangan. Ia lantas menggunakan trik lama supaya bisa mencuri dompet dari orang tersebut. Your wallet? No, it's not. All right. We'll do the same. Akhirnya orang itu pun merasa terganggu dan Richard pun pergi dari sana. Namun pada saat Richard mau pergi, ia justru menabrak seorang perempuan yang tampak terburu-buru. Dan ternyata perempuan itu menyelipkan dompet anak-anak yang mengingatkan Richard terhadap sesuatu. Dan ketika Richard mengejar perempuan itu, dugaannya benar. Dia adalah putri perempuannya Richard yang bernama Hope. If you don't mind, the lady and I'm having a conversation. Because actually, she's my daughter. Setelah sekian lama mereka pun akhirnya bertemu. Hope kini udah dewasa dan belum menikah. Karena untuk saat ini Hope bekerja di UNICEF dan fokus menjalankan program kesejahteraan anak-anak di dunia. Walaupun sejujurnya Hope masih trauma dengan pernikahan karena menyaksikan perpisahan kedua orang tuanya. Namun yang lalu biarlah berlalu. Ibu Hope sekarang sudah menikah lagi dan setelah melihat ayahnya keluar dari penjara, Hope cuma bisa berharap kalau ayahnya ini juga bisa berbahagia lagi. Setelah itu mereka pun berpisah, tapi pertemuan dengan Hope ini menimbulkan pergolakan batin bagi Richard. Tiba-tiba saja ia memikirkan tawaran The Misfit. Esok harinya Richard pun memutuskan untuk menemui Misfit. Ia bersedia membantu para perampok baik itu asalkan Richard menjadi pemimpinnya. Namun yang terpenting Richard menginginkan lebih dari setengah hasil rampokannya untuk dirinya sendiri. Dan ternyata hasil rampokan itu tidak akan dibagi untuk mereka, melainkan untuk disumbangkan ke organisasi anak-anak secara anonim. Richard pun terkejut. Ia lantas membatalkan penawaran karena ia tak ingin bekerja tanpa dibayar. Namun kejutan tak berhenti sampai di situ. Kedatangan Richard ini ternyata direncanakan oleh Hope. Tadinya Hope meminta Misfit untuk menyelesaikan misinya sampai Hope merasa membutuhkan bantuan sang ayah untuk mencuri emas tersebut. Karena emas ini nantinya akan digunakan untuk mendukung aksi terorisme sebuah organisasi yang dipimpin oleh Hirawa. Akhirnya karena ini adalah permintaan Hope, Richard pun mau gak mau memutuskan untuk bergabung. Gak butuh waktu lama, mereka pun segera merencanakan perampokan ini. Perencanaan itu diawali dengan memprediksi letak berangkas emas di penjara miliknya Skuld. Dan dari denah ruangan yang berhasil didapatkan oleh Misfit, Richard menduga kalau lokasi berangkas itu berada tepat di bawah toilet. Jadi sekarang mereka harus mencari cara supaya bisa memasuki tempat tersebut. Karena kabarnya penjagaan di sana sangat-sangat ketat. Esoknya rombongan perampok ini pun harus segera pergi. Awalnya Richard menginginkan kendaraan eksekutif demi kenyamanan bersama. Tapi karena Richard saat ini menjadi buronan FBI, mereka terpaksa naik unta dan harus melewati padang pasir yang panas. Dengan ini, Ringo yakin kalau keberadaan mereka tidak akan terdeteksi oleh Skuld. Dan perjalanan itu ternyata sangatlah jauh. Mereka harus beristirahat di tengah gurun ketika hari mulai gelap. Dan di situ Hope terlihat murung sehingga Richard pun mendekatinya. Ia mendadak merasa bersalah karena telah meninggalkan sang putri saat ia masih kecil.
meskipun Richard melakukannya demi kebaikan mereka semua. Dan oleh karena itu, Richard pun berjanji untuk totalitas dalam misi perampokan ini, sesuai dengan permintaannya Hope. Esoknya mereka pun sampai di sebuah penginapan. Violet sengaja mengajak Hope jadi teman sekamarnya supaya Hope dan Richard yang memiliki hubungan ayah dan anak tidak akan mengganggu misi mereka. Karena bagi Violet, perasaan emosional antara keluarga itu bisa merusak konsentrasi mereka dalam menjalankan misi. Setelah itu mereka pun mengadakan rapat lanjutan. Kali ini Richard membagi mereka dalam beberapa kelompok. Yang pertama ada Richard dan Ringo yang sengaja menyamar untuk mengamati transaksi emas yang dilakukan Hirawa dengan orang suruhan Scott. Dan keesokan harinya diam-diam Richard menukar emas itu dengan koper berisi buku supaya Scott akan dianggap menipu oleh Hirawa. Dan trik itu pun berhasil. Tapi rupanya Hirawa masih memberikan kesempatan kepada Scott asalkan mereka bisa bertemu langsung dalam waktu 3 hari ke depan. Esoknya Ringo pun dikirim ke penjara tersebut dan mengaku sebagai pengawas kawasan Teluk yang memonitor perkembangan makanan termasuk di dalam penjara. Ringo lantas memeriksa kondisi dapur dan mengatakan kalau mesin uap mereka sudah tidak sesuai standar. Oleh karena itu Ringo pun meminta kepala sipir di depannya untuk segera mengganti mesin uapnya. Sang kepala sipir pun kemudian menelpon produsen mesin uap yang sebenarnya terhubung langsung dengan Richard. Ia lantas memesan sejumlah 2 unit mesin uap dan esoknya segera dikirim ke penjara. Dan di sini tim Misfit tidak hanya bekerja dengan kelompok mereka, tapi Misfit juga punya kenalan napi yang selama ini menjadi informan mereka dalam misi kali ini. Jadi ketika Richard dan Wick mengirim mesin uap itu, mereka segera menukar baju seragam pabriknya dengan pakaian napi, karena setelah itu Richard dan Wick menyelinap ke dalam penjara sebagai narapidana. Setelah itu Richard dan Wick pun menjadi napi yang bertugas di dapur untuk menyiapkan makanan para napi yang lain. Dan tanpa sepengetahuan sipir penjara, Wick memasukkan bakteri ke dalam makanan yang membuat setengah dari narapidana di penjara itu mengalami keracunan. Gak lama kemudian penjara itu pun menjadi sangat ramai. Hampir semua napi merasakan kesakitan dan itu membuat sipir panik lalu menelpon rumah sakit terdekat. Scott yang mendapat laporan ini pun langsung memeriksa keadaan. Tapi yang terpenting ia memeriksa berangkas emasnya yang untungnya terlihat aman-aman saja. Padahal aslinya nggak begitu. Di saat penjara ini sedang kacau balau, Richard dan Wick diam-diam menyusup ke toilet. Mereka berusaha membongkar berangkas emas itu dan meledakkannya bersamaan dengan bom mobil di penjara mereka yang dilakukan juga oleh Hope. Orang-orang pun mengira bahwa ledakan itu hanya berasal dari teror mobil. Maka ketika fokus orang-orang terpecah gara-gara ledakan di penjara dan juga keracunan massal, Richard dan Wick bisa leluasa mengeluarkan emas itu dari dalam berangkas. Sementara itu, Scott yang tadinya cuma meriksa dari CCTV akhirnya merasa curiga. Ia pun ingin membuktikan dengan memeriksa langsung ke berangkasnya yang ternyata sudah gak ada isinya sama sekali. Pria itu pun lantas mencarinya dengan panik dan kebetulan ia berpapasan dengan Richard dan juga Wick yang menyamar sebagai dokter dan pasien. Sialnya penyamaran Richard dan Wick hampir ketahuan, tapi untungnya mereka bisa melarikan diri dan membuat Scott kehilangan jejak mereka. Scott pun kemudian mengejar para perampok di jalanan karena ia yakin jika orang-orang itu belum terlalu jauh. Di sisi lain, Scott harus segera menemukan mereka karena Hirawa sebentar lagi akan tiba untuk menagih bayarannya. Pria itu yakin kalau perampokan ini dipimpin oleh Richard Pace. Dan gak lama kemudian anak buahnya pun melapor kalau ia berhasil menemukan anak perempuan Richard dan saat ini mereka sedang menyanderanya. Sementara itu, Misfit sudah merasa bahagia karena misi mereka berhasil. Hingga Prince pun yang menyetir mobil itu menyadari kalau Scott sedang mengejar mereka.
Setelah Misfit merasa terpojok, mereka pun terpaksa berhenti dan harus menghadapi para polisi. Tadinya Scold berpikir kalau para perampok ini telah membawa emasnya. Namun saat Scold memeriksanya, ia hanya menemukan truk yang kosong. Scold lantas menanyakan posisi Richard karena ia percaya kalau Richard adalah dalang dari semua ini. Scold pun menduga kalau emasnya diamankan oleh Richard di tempat lain. Namun tim Misfit tidak mau mengaku, hingga Scold pun mengancamnya dengan pistol. Dan begitu melihat ancaman ini tanpa diduga, Misfit langsung dilindungi oleh pengawal kerajaan yang katanya adalah pasukan pengawal Prince. I know what you're thinking. Who the hell are these dressed like extras in a bad Salvadorian action? Dan bertepatan saat itu juga Hirawa pun datang. Jadi ketika Hirawa melihat peristiwa ini, ia nggak percaya lagi kepada Scold dan ingin memberinya pelajaran tersendiri. Sementara itu, perempuan yang diculik oleh anak buah Scold ternyata adalah Violet, di mana Violet ini jago banget gelut. Dan dalam hitungan detik, Violet berhasil menghabisi para penculiknya. Akhirnya Misfit dan Hope berhasil pulang ke markas dengan selamat. Namun ternyata mereka tidak menemukan Richard. Menurut rencana, ketika terjadi kehebohan di dalam penjara, Richard dan Wick memisahkan diri. Richard akan melelehkan emasnya dan mengubahnya jadi patung pajangan yang ada di penjara. Dan untuk itulah mereka berhasil membawa emasnya keluar dari sana. Akan tetapi saat ini Hope menyadari kalau yang ada di hadapan mereka itu sekarang adalah patung biasa, bukan patung emas. Dan Hope mengira kalau sang ayah sudah membawa pergi emasnya. Namun ternyata Hope salah. Richard ternyata berhasil membawa emasnya secara utuh, yang kemudian mereka sumbangkan ke UNICEF atau lembaga yang khusus untuk membantu kesejahteraan anak-anak di seluruh dunia. Dan siapa sangka mereka menjadi donatur terbesar sepanjang sejarah. Anjir, keren. Gitu dong, ngerampok untuk rakyat, bukan ngerampok dari rakyat. Aduh, Ninu. Lalu sekarang sejak melakukan aksi perampokan itu, persaudaraan Misfit jadi semakin erat. Mereka kemudian meminta Richard untuk bergabung aja dengan mereka, karena saat ini dunia membutuhkan mereka untuk merampas kejahatan dan menyebarkan kebaikan. Cheers, guys. Thumbs up. Private donation ever made to the Children's Fund. The stock market continues to